Air terjun Lembah Anai yang memesona di Padang Panjang. Air terjun Lembah Anai adalah salah satu objek wisata alam yang paling terkenal di Sumatera Barat. Terletak di tepi jalan raya Padang Bukit Tinggi, tepatnya di kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, air terjun ini menawarkan pemandangan yang begitu indah dan memesona. Air terjun Lembah Anai memiliki ketinggian sekitar 35 meter dan terbagi menjadi dua aliran air, yaitu aliran air yang pertama jatuh langsung ke dasar lembah, sedangkan aliran air yang kedua tertahan oleh tebing dan kemudian mengalir ke kolam di bawahnya. Kolam ini dikelilingi oleh tebing-tebing tinggi dan pepohonan rindang sehingga menciptakan suasana yang sejuk dan asri. Air terjun ini dikelilingi oleh tebing-tebing tinggi dan pepohonan rindang yang membuat suasana di sekitarnya menjadi sejuk dan asri. Pengunjung dapat menikmati keindahan air terjun dari berbagai sudut, baik dari atas tebing, dari bawah air terjun, maupun dari taman yang terdapat di sekitar air terjun. Selain keindahan alamnya yang memesona, air terjun Lembah Anai juga memiliki beberapa daya tarik lainnya. Antara lain, air terjun Lembah Anai terletak di tepi jalan raya Padang, Bukit Tinggi sehingga mudah diakses oleh wisatawan. Kemudian, di sekitar air terjun terdapat berbagai fasilitas seperti toilet, mushola, warung makan, dan tempat parkir, serta pengunjung dapat melakukan berbagai aktivitas di sekitar air terjun seperti trekking, berenang, dan piknik. Air terjun Lembah Anai telah dikenal sejak zaman dahulu kala. Pada masa kolonial Belanda, air terjun ini menjadi salah satu objek wisata favorit bagi orang-orang Eropa. Pada tahun 1920, pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah taman di sekitar air terjun untuk mempercantik kawasan tersebut. Waktu terbaik untuk mengunjungi air terjun Lembah Anai adalah pada musim kemarau ketika airnya tidak terlalu deras dan cuaca lebih cerah. Jangan lupa untuk menggunakan pakaian yang nyaman dan alas kaki yang sesuai untuk trekking. Serta Anda jangan lupa membawa air minum dan makanan ringan secukupnya, dan tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam sekitar air terjun agar keindahan alamnya yang menakjubkan tidak ternodai dengan sampah sehingga air terjun Lembah Anai masih menjadi tempat wisata yang wajib dikunjungi di Sumatera Barat. Misteri air terjun Lembah Anai, sarang penyamun hingga kebun jeruk misterius. Lembah Anai adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kabupaten Tanah Datar dan merupakan salah satu tujuan wisata. Di balik keindahannya, air terjun Lembah Anai ternyata menyimpan segudang misteri dan juga mitos yang sampai saat ini masih terus diceritakan. Jika dilihat pada masa sekarang, air terjun Lembah Anai memiliki keindahan yang sangat cocok untuk bersuah foto dan letaknya juga sangat strategis. Air terjun Lembah Anai ini terletak di pinggir jalan Padang Bukit Tinggi yang lebih memudahkan para wisatawan untuk mengaksesnya. Selain air terjunnya yang tidak pernah kering, Lembah Anai ini juga memiliki pemandangan hutan yang masih asri yang memanjakan mata pengunjung. Udara sejuk juga mendukung keindahan dari air terjun dengan tinggi kurang lebih 35 meter tersebut. Air yang mengalir berasal dari kaki Gunung Singgalang. Pada sisi jalan lainnya juga terdapat warung dan juga kafe yang bisa disinggahi oleh para wisatawan sembari menikmati keindahan alam. Tetapi, lokasi air terjun Lembah Anai ini juga menyimpan segudang mitos yang sampai saat ini masih terus diceritakan secara turun-temurun. Warga sekitar kota Padang Panjang sampai saat ini masih terus menceritakan hal-hal mistis yang pernah terjadi di air terjun Lembah Anai tersebut. Tidak hanya itu, cerita kelam air terjun Lembah Anai sampai saat ini terus menjadi sebuah cerita rakyat yang dibincangkan kepada generasi penerus. Berikut adalah mitos dan misteri di balik keindahan air terjun Lembah Anai yang masih terus diceritakan kepada generasi penerus. 1. Sarang penyamun. Dilansir dari Klikoran, dahulunya lokasi air terjun Lembah Anai ini merupakan sarangnya para penyamun yang akan merampok orang yang melewati jalur ini. Target para penyamun tersebut adalah para penunggang pedati yang melewati jalur tersebut dan akan merampas semua yang mereka miliki. Pada masa lalu, jalur Lembah Anai merupakan satu-satunya jalur bagi warga dari arah Pariaman untuk menuju Bukit Tinggi. Para penunggang pedati biasanya akan mengangkut kelapa ataupun batok kelapa dari daerah Pariaman untuk dijual ke Bukit Tinggi. Sementara dari Bukit Tinggi mereka akan membawa kapur yang akan digunakan untuk membangun rumah dan akan melewati jalur yang sama. Untuk waktu tempuh dari Pariaman ke Bukit Tinggi pada masa itu akan menghabiskan waktu selama 2-3 hari menggunakan pedati. Biasanya para penunggang pedati tersebut akan melewati jalur Lembah Anai dengan berkonvoy sekitar 5-10 pedati agar tetap bisa aman. Para penunggang pedati tersebut biasanya akan menginap di daerah Kayu Tanam jika sudah terlanjur sore sampai di lokasi tersebut. Hal tersebut karena mereka khawatir akan bertemu para penyamun dan takut semua barang yang mereka bawa akan dijarah. Keturunan seorang penunggang pedati yang pernah dirampok penyamun di Lembah Anai menceritakan bahwa kakeknya dahulunya pernah dirampok di daerah tersebut. Dari cerita nenek saya, beruntung kakek menyimpan uang hasil penjualan kapur di dalam ember yang berisi kotoran kerbau, jadi penyamun itu tidak menyadarinya, kata Wilda Fitriani. 2.
2. Kebun jeruk misterius. Wilda menceritakan bahwa neneknya pernah bercerita saat kakeknya melewati kawasan Lembah Anai saat siang hari dan beristirahat di lokasi tersebut. Dari cerita nenek saya, suatu ketika kakek mau menuju Bukit Tinggi dari Pariaman bersama temannya dan beristirahat di Lembah Anai, katanya. Sembari beristirahat, para penunggang pedati tersebut juga mencari rumput untuk makan kerbau ke arah air terjun Lembah Anai. Untuk mencari rumput tersebut, kakeknya pergi ke bagian atas air terjun, karena terdapat rumput yang segar di sana dan cukup banyak pula. Saat sampai di sana, kakek saya menemukan kebun jeruk yang cukup banyak dan buahnya juga sangat lebat, lanjutnya. Karena haus, kakeknya dan beberapa penunggang pedati lainnya memakan buah jeruk tersebut dan tidak berniat untuk membawanya pulang. Karena, kalau dibawa pulang tidak akan bisa menemukan jalan untuk keluar dari kebun jeruk tersebut, lanjutnya. Itulah misteri dan mitos tentang Lembah Anai yang sampai saat ini masih terus diceritakan oleh masyarakat di lokasi tersebut. Ada sejarah memilukan di balik keindahan Lembah Anai. Kerja paksa, bencana alam, pertempuran, dan kecelakaan kereta api menjadi bagian dari riwayat panjang Lembah Anai. Hampir 2 pekan kebelakang, hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah di Sumatera Barat menyebabkan beberapa kerusakan dan banjir. Pada Selasa, 11 Desember 2018, sebuah jembatan di ruas jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Padang Bukit Tinggi ambruk, tepatnya di daerah Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Sementara air terjun Lembah Anai yang berada di pinggir ruas jalan tersebut meluap dan membanjiri badan jalan sehingga menghambat laju kendaraan. Sejumlah pengendara motor bahkan hampir hanyut terseret derasnya arus air. Sebuah video memperlihatkan kejadian tersebut. Air terjun yang biasanya terlihat cantik berubah jadi mengerikan. Debit air yang bertambah memenuhi Sungai Batang Suluh yang berhulu di Gunung Singgalang menjadikan air terjun itu mengamuk. Air terjun Lembah Anai, yang biasanya menjadi salah satu tujuan wisata di Sumatera Barat, terletak di wilayah Nagari Singgalang, Kecamatan Sepuluh Koto, Kabupaten Tanah Datar. Kira-kira 60 km dari kota Padang. Pada musim hujan, air terjun ini memang mesti diwaspadai karena letaknya yang sangat dekat dengan ruas jalan lintas Sumatera. Sejak dulu, cagar alam Lembah Anai yang ditetapkan pemerintah kolonial lewat surat keputusan nomor 25 STBL nomor 756 tanggal 18 Desember 1922 ini menjadi kawasan favorit pelancong yang hendak menikmati keindahan alam pergunungan. Air terjun Lembah Anai hanyalah salah satu dari 7 air terjun yang ada di kawasan tersebut. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Hamka, ulama kum sastrawan terpandang asal Sumatera Barat, sempat menjadikan kawasan ini sebagai salah satu latar dalam novel Di Bawah Lindungan Ka'bah, 1938, yang diterbitkan Balai Pustaka. Dalam cerita yang menyedihkan itu, saat Hamid, tokoh utama, belajar di Padang Panjang, ia sempat bermain ke kawasan ini. Namun keindahan alam hanya merawankan hatinya. Ia teringat kepada Zainab, perempuan yang dicintainya. Jika dengan teman-teman sama sekolah saya pergi melihat keindahan air terjun di Batang Anai atau mendaki Bukit Tuai, atau Gua Batu Sungai Anduk, bila masa saya melihat keindahan ciptaan alam itu, saya ingat alangkah senang hati Zainab jika ia turut melihat pula, tulisnya. Namun, kawasan ini sejatinya tak hanya berupa narasi keindahan. Dalam lintasan sejarah kolonial, kawasan ini juga menghamparkan sejumlah kisah memilukan. Saat membangun jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Padang dan Padang Panjang melalui Lembah Anai, menurut Elizabeth E. Graves dalam asal-usul elit Minangkabau modern, respons terhadap kolonial Belanda. Masyarakat dikenai kerja paksa dan para pekerja kerap harus menempuh waktu berhari-hari menuju proyek pembangunan jalan tersebut. Jalan tersebut menghubungkan Padang dengan dataran tinggi di Padang Panjang, melalui Lembah Anai, sebuah jalan sempit melewati aliran Batang Anai. Jalan tersebut akan memungkinkan transportasi barang-barang dalam jumlah yang besar dan membantu menghemat ongkos pemerintah dalam bersaing dengan pedagang pribumi, ditulis Graves. Panjang proyek Jalan Anai sekitar 10 mil atau sekitar 17 km. Di banyak tempat, para pekerja harus menyingkirkan batu-batu besar yang menghalangi arah jalan. Para pekerja memang dikerahkan dari sejumlah daerah di sekitar kawasan itu, sebab penduduk setempat jumlahnya tak seberapa. Pada masa itu tidak ada lahan yang cocok untuk pertanian sehingga tak ada kampung atau nagari. Belanda mengeluarkan perintah yang mewajibkan semua penduduk untuk ikut kerja paksa, kecuali perempuan, orang jompo, dan pemuka agama. Kepala nagari dan angkulare, pemimpin wilayah dalam era tanam paksa, bekerja melalui penghulu suku mengurus tenaga kerja ini. Setiap orang membawa makanannya sendiri-sendiri. Mereka juga harus menyiapkan sendiri peralatan kerja dan transportasi menuju tempat kerja. Seperti peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi, sejak dulu jalan di kawasan ini sering mengalami masalah karena hujan besar menyebabkan tanah longsor yang menutupi badan jalan.
Untuk menutupi biaya ini, Belanda mengeluarkan peraturan kepada para pengguna jalan untuk membayar retribusi sebesar F6 setiap tahun yang dikenal sebagai Kloof Gelden, uang lewat. Selain proyek jalan raya, kawasan ini juga dilintasi jaringan transportasi kereta api. Nah, itulah sedikit cerita, sejarah, dan juga misteri dari Curug Lembah Anai. Oke, terima kasih atas dukungannya. Nantikan video dan cerita lain dari channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum.